Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Sudut Pandang Generasi bersama saya Winda Antika Sari. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema mengenai selamatkan generasi. Nah, di sini saya juga sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan Kang Guntur Pratama yang merupakan salah satu organisator dari Fakultas Teknik di Universitas Galuh Ciamis. Apa kabar, Kang? Ya, baik, Winda. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin setelah tadi saya menyinggung mengenai tema kali ini ya, Kang, mengenai generasi atau selamatan generasi. Mungkin Akang sudah tahu sih apa itu generasi gitu ya. Maka di sini saya mungkin tepat sekali nih Akang ini sebagai narasumber gitu ya. Nah, di sini saya juga akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai generasi gitu ya, Kang. Nah, yang pertama itu mungkin rekan-rekan di sini juga sudah tahu sih apa itu generasi, tapi ada juga mungkin ya, Kang, yang belum tahu. Jadi menurut Akang generasi itu apa sih gitu? Baik, Winda, terima kasih buat pertanyaannya. Ya. Karena niat saya di sini bukan menggurui, namun sharing gitu ya. Ya, kayak kita mah santai aja ya, Kang, gitu. Okay. Jadi, bila ditanyakan generasi itu apa, kalau mengacunya kepada Kamus KBBI seperti yang sebelumnya saya baca, bahwasanya generasi itu adalah suatu angkatan terhitung 20-30 tahun. Perbedaan range jarak tahunnya. Yeah. Namun hemat saya karena tema sekarang adalah generasi ya, generasi yang saya pahami. Jadi di sini itu adalah angkatan penerus nantinya yang meneruskan apa-apa saja yang telah atau sudah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi hemat saya seperti demikian. Ya, jadi memang generasi ini dikatakan penerus ya, Kang. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada penerus, bagaimana ke depannya gitu kan? Nah, jadi menurut Akang sendiri nih, seberapa penting adanya generasi ini gitu? Kalau ditanya segi kepentingan ya? Iya, berarti sangat penting sekali atau tengah-tengah atau bagaimana gitu? Soalnya kembali lagi ke pengertian awal, ya. Bahwasanya yang saya amini itu generasi adalah angkatan penerus. Iya. Karena bila berbicara kepada bangsa, suatu bangsa tidak akan bisa berjalan dengan semestinya bila tidak ada penerus dari bangsa tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi kan tadi memang dari generasi itu sebagai penerus, kemudian sangat penting ya kan dalam satu bangsa dan negara ini. Jadi kita harus setidaknya harus memiliki generasi yang sangat berkualitas. Jelas. Betul kan? Nah, tapi dilihat dari sekarang ya, Kang, mungkin akan sudah tahu kan bagaimana generasi ya mungkin di lingkungan kecil dulu gitu kan, dari teman-teman atau di lingkungan sekolah ataupun ya di lingkungan terdekat kita gitu ya. Banyak generasi-generasi yang terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, bagaimana sih atau mengapa gitu ya? Menurut Akang sendiri, mengapa hal-hal negatif itu sasarannya kepada generasi? Apakah generasi memang terlihat lemah atau bagaimana gitu? Baik, kan coba saya jawab ya. Iya. Generasi yang masuk ke, mohon maaf, ranah-ranah yang kurang baik, mungkin negatif ya. Mengapa oknum-oknum itu arahnya kepada generasi muda khususnya? Karena bila kita ingat kembali ini, hemat saya bahwasanya kita itu tidak kurang-kurangnya diajarkan dari TK, SD hingga perkuliahan juga terkait kenegaraan, gitu, cara kita berbangsa dan bernegara. Agar apa? Agar output yang ini yang ada di benak saya nantinya para generasi muda ini tidak melupakan bahwasanya mereka itu siapa, dari mana, dan untuk apa. Adapun yang terjadi di halayak umum ya, mungkin mohon maaf gitu, yang kurang-kurang baik itu jadi kembali lagi pemahamannya. Karena semua orang bisa tahu, namun semua orang tidak bisa memahami. Yang saya rasa hal ini menjadi peran penting, parameter penting, khususnya kita sebagai generasi penerus. Bila mana
kita tidak memahami apa fungsi kita, apa tujuan kita, tujuan negara kita, ya bisa dilihat seperti apa sekarang. Karena saya merasa dalam dunia pendidikan khususnya, karena saya sebagai mahasiswa, Mahasiswa, orang ya yang betul. dididik, pendidikan di kita itu baik dari sistem pembelajaran ataupun kita selaku yang menuntut ilmu, kadang merasa puas di saat kita sudah tahu, Iya. namun tidak menggali lebih dalam hingga kita bisa paham kayak gitu. Ya, jadi kalau hanya sekedar tahu mungkin kita sulit juga untuk mengaplikasikan ya Kang. Tapi kalau kita bisa memahami, kita dari ketahuan itu kita bisa memahami, jadi kita mudah mengaplikasikannya gitu ya. Jadi mungkin berbicara mengenai generasi itu kembali lagi ke dalam diri kita sendiri gitu ya Kang. Apa kita akan terjun ke hal-hal yang negatif ataupun yang baik gitu kan. Nah, tapi menurut Akang sendiri nih, dari untuk kita sendiri gitu ya, bagaimana sih cara yang tepat untuk melakukan atau menyelamatkan generasi muda gitu. Tapi kan tadi sudah disinggung ya mengenai bagaimana diri kita sendiri. Tapi dari Akang sendiri ada nggak sih yang tips atau trik gitu untuk menyelamatkan diri kita sendiri ini sebagai generasi muda agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu? Izin jawab ya. Ya, santai aja kan. Terkait itu mungkin tips, karena saya juga masih belajar dan yang saya aplikasikan itu yang pertama, paham dulu arah kita itu mau kemana. Karena pada hakikatnya manusia itu diberi akal Ya, dan sudah pasti tahu hak yang benar dan yang buruk gitu. Tergantung pengaplikasiannya seperti apa dan apa yang rekan-rekan atau kita cari. Jadi tips dari saya itu cari tahu dulu apa yang rekan-rekan inginkan, apa yang rekan-rekan butuhkan. Karena kembali lagi kita di sini itu oke lah membicarakan terkait individual. ya. Namun bila dilihat dari kacamata yang lebih besar, kita itu adalah satu kesatuan. Jadi jangan melupakan bahwasannya kita itu satu dan mengatasdirikan diri individu. Seperti itu. Jadi memang untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini memang dari diri kita sendiri juga ya Kang. Ketika diri kita sendiri sudah mampu gitu dan kita tahu tujuan kita mau kemana, kita bisa mengarahkan yang lain juga untuk tujuannya mau kemana gitu ya. Terutama untuk berbuat baik sebagai generasi bangsa gitu ya. Nah mungkin ada pesan-pesan atau apa gitu dari Akang untuk generasi muda saat ini gitu. Dan satu lagi ya, masih nyambung di pembahasan yang tadi nih. Iya. Karena yang terjadi sekarang, kalau dari yang saya rasakan, kita itu sendari kecil sudah dididik untuk terpecah belah. Mengapa demikian? Karena sebelumnya kita melihat beberapa kumpulan-kumpulan memiliki kepentingannya masing-masing, memiliki tujuannya masing-masing, hingga melupakan bahwasanya kita itu adalah satu negara yang satu. Dan saya berasumsi bahwasanya hal tersebut menjadi salah satu hal yang berperan penting, bahwasanya generasi ini tidak akan pernah bisa bersatu di saat kita terus berbicara terkait kepentingan salah satu pihak. Karena dari yang saya dapat, ilmu yang saya dapat di organisasi, egosentris itu pasti ada. Namun kembali lagi di mana menempatkannya. Bukannya tidak boleh egois, tidak boleh egosentris, boleh. Namun lihat lagi, di saat berbicara tentang bangsa, kembali lagi kita itu adalah satu Indonesia. Bila berbicara golongan, oke lah, golongan B, golongan A, dan sudah tercantum di logo kita Garuda ya. yang berbeda-beda, Bineka Tunggal Ika. Nah, kadang pemahaman di sana yang kurang menurut saya, karena
kalau kita lihat ya seperti konflik yang terjadi sekarang di timur khususnya, karena hal tersebut menurut saya sudah terlalu jauh gitu larinya dari apa yang semestinya pendahulu-pendahulu kita lakukan seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana, generasi muda, oke, rekan-rekan pasti punya tujuannya masing-masing, namun jangan dilupakan bahwasanya rekan-rekan ada di mana, berdiri di mana, dan bangsa ini tergantung kalian. Iya. Sangat luar biasa sekali ya, walaupun ini hanya sedikit ya Kang, kita sharing-sharing sedikit itu, tapi sedikit tapi mungkin sangat bermakna gitu ya. Jadi memang kita harus dilihat dari tujuan kita dulu nih, mau apa, dan jangan melupakan bahwa kita ini sendiri dan kita siapa gitu. Dan memang walaupun kita sendiri, tapi kita masih punya banyak rekan-rekan yang lain yang memiliki satu tujuan yang sama untuk menyelamatkan satu bangsa dan negara gitu ya. Jadi kita boleh egois, ya boleh gitu, tapi kita harus bisa menempatkan itu ya kan, demi keselamatan suatu bangsa dan negara gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema selamatkan generasi ini, jadi dilihat dulu dari pemahaman kita, kemudian tujuan kita, dan balik lagi kepada pemahaman kita gitu ya. Jadi bagaimana dan dimanapun kita berada, tujuan kita apa, kita kembali lagi ke diri kita gitu. Dan jangan sampai keegoisan itu menghancurkan itu ya Kang, persatuan gitu. Jadi mau dimanapun kita, mau tujuan kita seperti apa, setiap orang masih memiliki tujuannya masing-masing, tapi tetap kita harus tetap bersatu gitu ya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada Kang Guntur. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain waktu ya, dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya Kang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.